saya ada sempat upload di Instagram saya mengenai reformasi berat badan saya. Sebenarnya sih satu hal yang mungkin ya biasa aja, karena banyak orang saya pasti mereka juga mungkin pernah ngalamin berat badan yang benar-benar besar, benar-benar gemuk banget sampai akhirnya mereka bisa kurus gitu. Dan saya sempat upload foto itu di Instagram saya, dan saya sempat nanya sama teman-teman saya, followers yang di Instagram, kira-kira saya perlu gak cerita mengenai perjalanan saya akhirnya bisa menurunkan berat badan sekitar 20 kilo. Wow. Terus ternyata dapat feedback yang cukup baik dari banyak orang, dan mereka bilang cerita dong gimana pengalamannya gitu. Karena saya sendiri baru mulai main Instagram tahun kemarin. Sebenarnya sih bukan baru tahun kemarin. Dulunya waktu saya jualan online shop, saya udah Instagram udah lama sebenarnya, dari 2013 ya, 2013 kayaknya gitu. Cuma zaman itu saya masih belum pengen banget punya Instagram pribadi gitu, karena account saya cuma khusus buat jualan gitu. Saya nggak kepikiran buat bikin Instagram pribadi. Sampai akhirnya tahun kemarin yaudahlah bikin pribadi aja gitu akhirnya. Dan ya itu, karena banyak juga sekarang teman-teman baru dari Instagram, teman-teman YouTuber baru, dan mereka nggak tahu perjalanan saya pernah ngelewatin proses yang panjang sampai akhirnya hilang kurang lebih 20 kilo. Dan akhirnya saya mau cerita karena sudah ditagih banyak orang, katanya kapan diupload. Akhirnya hari ini saya menyempatkan diri buat syuting, sok-sok ala-ala syuting, cuma buat cerita gimana akhirnya saya bisa menghilangkan berat badan kurang lebih 20 kilo. Sebenarnya sih itu perjalanannya cukup panjang, karena saya sendiri baru mulai start diet sama nge-gym itu di 2012 ya, ini 2011 kayaknya, 2011 saya udah mulai start nge-gym sama diet. Dan itu kalau nggak salah waktu itu berat badan saya 74 ya. Dan itu 2011 saya masih zaman-zamannya masih kuliah, belum mikirin berat badan, belum mikirin punya pacar, dan ya karena pernah dan saya belum mikirin berat badan, belum mikirin punya pacar gitu. Jadi cuek bebek sama berat badan gitu. Sampai akhirnya satu ketika nggak tahu kenapa tiba-tiba, oh iya, karena dulu di Indonesia susah banget cari baju gitu ya. Kalau paling males dulu tuh, paling males banget belanja ke mall gitu, paling males banget. Karena pas lagi fitting ngelihat celana, waduh, enak sendiri, gila ini gede banget gitu, enak sendiri. Dan saya paling males shopping dulu, paling males, karena berat badan mungkin terlalu gede ya, jadi males banget lihat baju, nyobain baju kayaknya nggak ada bagus-bagusnya, nyobain celana, apalagi paha saya kan gede banget tuh, itu nggak ada bagus-bagusnya. Saya nggak tahu teman-teman punya pengalaman yang sama apa enggak, tapi di angka 74 itu bener-bener gede banget. Jadi saya satu ketika akhirnya saya bilang saya harus diet bagaimanapun caranya, saya harus menurunkan berat badan gitu. Saya searching, akhirnya saya nggak sama sekali pakai obat-obatan atau teh apa juga enggak. Saya start pertama kali itu pakai nasi merah. Ya, nasi merah. Saya ingat banget 2011, zaman-zamannya masih kuliah, saya coba pakai nasi merah. Terus makan nasi normal, cuma dikurangin, porsinya benar-benar dikurangin. Terus abis makan 2 jam setelah makan kalau nggak salah, saya olahraga sendiri di rumah. Itu belum nge-gym ya, itu masih olahraga sendiri. Pokoknya ya ala-ala senam gitu deh, ala-ala senam, yang penting mengeluarkan kalori. Jadi makanannya nggak jadi sampah di badan yang akhirnya numpuk jadi lemak. Dan itu belum nge-gym ya, itu kayaknya udah turun mungkin 2 kilo atau 3 kilo. Itu belum ekstrim ya. Pas ekstrim itu pas saya udah mulai nge-gym.
saya kerja kantoran, saya nge-gym juga. Dan saya ingat banget masa-masa itu tuh saya pulang kantor sampai sekitar pulang kantor nge-gym, maksudnya nyampe rumah itu jam 10 malam. Tiap hari rutin seperti itu. Nggak tiap hari juga sih, 4 kali lah, 4 kali seminggu saya nge-gym terus. Dan itu perubahannya cukup drastis banget. Dari yang nyobain ngebekal dari rumah ya, saya makan nasi mungkin seminggu cuma sekali atau 2 kali. Ngebekalnya dari kentang rebus, ayam rebus, tahu rebus, semua serba direbus tanpa garam. Dan itu belum zaman-zamannya diet mayo ya. Itu belum zaman-zamannya diet mayo. Cuma saya ingat banget garam itu nggak bagus buat badan kalau terlalu banyak konsumsi garam, dan itu ya udah jadi lemak. Garam itu yang dulu waktu saya sempat nge-gym pakai PT, garam itu ngikatnya di perut. Jadi buat orang-orang yang doyan banget makan yang asin-asin ya, itu bakal ngiketnya jadi lemak di perut. Kalau yang doyan manis seperti saya, itu ngikat lemaknya di dalam paha, jadi paha bakal lebih besar. Ada teman saya juga yang badannya kecil, pahanya kecil, sebut aja namanya S. Teman dekat saya, badannya kecil, pahanya kecil, tapi gede di perut gitu. Jadi ya seingat saya sih PT saya dulu ngomong kayak gitu, kalau doyan asin-asin itu bakal ngikat lemaknya di perut. Ya jadi zaman-zamannya belum ada diet mayo, saya belum tahu sama sekali. Saya ngebekal tuh brokoli rebus, wortel, kentang, ayam atau tempe, semua direbus, dan cuma ngebekal sama kerupuk sama sambal buat ngasih rasa asinnya. Tapi buat makanan-makanan rebus itu tuh nggak ada rasa asinnya sama sekali. Terus temen kantor saya pada komentar, gila loh, dietnya ekstrim banget katanya gitu. Makanan rumah sakit aja kalah, makanan rumah sakit aja masih lebih enak karena ada rasanya dibandingkan makanan itu gitu. Terus akhirnya kayaknya cuma sebulan atau 2 bulan saya rutin kayak begitu. Terus sama nge-gym juga kan, akhirnya di 2012 ya, kayaknya 2012 saya udah at the end saya udah sampai di titik 53 kalau nggak salah. Nge-gym saya cuma sampai 53, dan itu kurang 21 kilo, udah hilang 21 kilo. Tapi abis itu saya sebenarnya sih dietnya sama nge-gymnya nggak terlalu diporsir ya, nggak gila-gilaan, mut-mutan, maksudnya udah hilang 5 kilo, santai dulu gitu, nggak mau terlalu diporsir badan, karena terlalu diporsir juga nggak bagus. Hilang 3 kilo, santai aja gitu, tapi nge-gym tetap. Akhirnya ya udah stuck di 53, karena nggak yang terlalu passion banget buat kurus-kurus banget, tapi masih punya mimpi sebenarnya buat tembus di angka 40-an, 47 gitu. Cuma dari 2012 ya, 2012 berarti udah di angka 50-an seingat saya. Iya, mungkin sempat naik ke 58, 57. Paling parah itu naik kayaknya pas tahun 2016 tahun kemarin waktu saya kesini. Saya sempat naik ke 60 kayaknya. Stuck, pokoknya antara stuck itu dari 54 sampai 60. Dan itu perjalanan diet saya berulang terus, karena saya kan udah pernah ngerasain hilang 20 kilo, dan saya ingat cara diet seperti apa. Jadi di badan saya itu kayak ada alarm, kalau misalkan badan saya udah naik 2 kilo atau 3 kilo nih, saya udah langsung wah nggak beres nih, harus diubah lagi pola hidupnya gitu. Yang penting sebenarnya pola makan sama nge-gym. Saya pokoknya nggak nge-gym juga sih, kalau emang nggak sempet nge-gym, nggak ada waktu buat nge-gym, kalian bisa olahraga di rumah atau lari-lari doang gitu. Kan kemarin juga saya kayak gitu kok, lari-lari doang, kayak misalkan sehari sampai 3 kilo sampai 5 kilo gitu, maksimal kayak 5 kilo di setiap lari gitu. Itu nggak nge-gym ya, dan saya udah lama banget nggak nge-gym. Cuma ya itu tetap proteksi diri sendiri, ingetin badan ini udah terlalu gemuk atau segala
perjalanan diet mayo, saya juga pernah diet mayo karena waktu itu saya pernah tembus kayak naik lagi ke angka 60 ya, waktu saya tinggal sama teman saya di 2014 kayak, kalau sampai 2013 2014 gitu, 2014 kayaknya ya. Saya sempat 2014 ke 2015 kalau nggak salah, saya sempat coba diet mayo. Sampai tahun kemarin pun sebelum marriage saya juga sempat coba diet mayo lagi. Dari diet mayo yang dulunya masih zaman-zamannya tuh pakai bayam, terus telur, menunya ya 1 ikat bayam, 2 telur, terus tomat. Hari pertama ya, pokoknya menunya kayak gitu saya pernah coba. Cuma sukses sampai hari ke-11 kalau nggak salah. Dan diet mayo emang cukup, kalau diet mayonya gila seperti itu ya, itu cukup buat menghilangkan berat badan cepet banget. Kalau kalian benar-benar ngikutin yang kayak begitu ya, 13 hari kan itu diet mayo ya, bisa lah turun mungkin 3-5 kilo atau 7 kilo. Tapi balik lagi, badan orang itu beda-beda. Kalian nggak bisa berpatokan, oh si dia kok bisa turun 7 kilo ya, kenapa gue cuma turun 3 kilo, itu nggak bisa dipatokin kayak begitu. Terus sampai diet mayo yang sekarang kan lagi ngetren tuh catering diet mayo ya, macam-macam gitu. Saya juga pernah coba sekali waktu saya pengen pre-wedding kan, dan berat badan saya kayak waktu itu lagi naik ke 57 ya, atau 57 atau 56 gitu. Sedikit stres, cuma gagal juga karena lagi sibuk kerja dan udah gak gitu niat. Cuma ke sekarang stuck aja di 54, dan masih yang belum pengen ya, yang gak gila-gila banget kayak dulu. Maksudnya wah gue harus banget diet nih karena berat badan udah terlalu besar gitu. Sekarang ya udah stuck aja di situ. Cuma kalau orang-orang nanya tipsnya kayak gimana sih buat nurunin berat badan banyak, cuma satu sebenarnya sih, motivasi. Kalau misalkan kalian nih ngerasa aduh berat badan gue udah gede banget nih, maksudnya udah gemuk banget nih, gue pengen banget pakai celana ukuran sekian, itu aja motivasi. Dan jangan pernah coba obat-obatan diet atau teh atau segala macam, cukup motivasi. Yang kedua, kontrol pola makan. Kalau bisa sih kurangin minyak-minyakan, goreng-gorengan, dan minumnya air putih. Oh ya, buat air putih anget atau dingin ya, kalau dulu saya pernah baca dari Dennis Santoso yang pakar diet gitu, itu air putih yang dingin atau anget itu sebenarnya nggak ngefek di badan kita. Itu nggak mengikat lemak ya, kalau yang saya baca dari Dennis Santoso ya, karena suhu badan kita itu kan sekitar 35 derajat. Jadi minuman es pun, es kayak misalnya es kita taruh di luar ruangan, kita taruh es di luar ruangan, itu bakal mencair dengan sendirinya karena mengikuti suhu udara di luar. Suhu udara di luar aja kan di Indonesia 30 derajatan, dan itu ya udah begitu aja, nggak dingin lagi kan. Maksudnya es batu bakal mencair, nggak dingin lagi. Sama seperti badan kita kan 35 derajat, es masuk ke dalam badan ya udah mencair begitu aja. Sebenarnya yang mengikat lemak itu manis, asin, dan minyak-minyakan dan segala lemaknya. Jadi kalau misalnya kalian minum teh bagus gak? Bagus. Jangan bikin gak bagus manisnya. Kalau misalnya kalian pesannya teh manis, jadi yang mengikat lemak itu manisnya, bukan dari esnya ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya saya berpendapat kayak begitu, bukan dari esnya, tapi dari manisnya, dari asinnya, dari minyaknya, seperti itu. Terus apalagi ya, kalau misalkan kalian pengen nanya menu-menu diet seperti apa, nanti saya coba cariin. Saya di video ini nanti saya bakal sertain buat menu-menu dietnya yang mungkin ya. Iya, saya harus tulis dulu, saya juga lupa ingat. Cuma sebenarnya gampang sih, simple. Kalau misalkan kayak dulu nih diet mayo ya, misalkan diet mayo nih, saya beli salmon dipakai bawang merah, bawang putih, dikasih lemon dikit aja itu udah ada rasa. Tinggal di grill ya, pakai olive oil. Kalau enggak pakai bubuk rosemary, apalagi ya saya lupa. Itu udah ada rasa, udah enak, nggak perlu yang apa-apa serba garam gitu. Terus ganti karbohidrat nasi, bisa ganti dengan kentang atau jagung kan juga ada karbohidratnya. Terus lebih utamain mungkin ya itu nggak digoreng-goreng, kalau bisa di grill, masukin oven di grill.
saya sih ya, saya nggak gitu doyan daging sapi karena daging sapi lemaknya banyak banget. Jadi better kalau kata saya sih daging ayam yang udah di fillet, tinggal diolah seperti apa gitu. Nanti saya sertain di video saya buat menu-menunya. Jadi ya mungkin nggak lengkap-lengkap banget apa yang saya ceritain. Semoga bermanfaat, semoga menjawab cukup banyak pertanyaan gimana caranya 20 kilo hilang. Yang jelas 20 kilo hilang itu saya nggak pernah pakai obat-obatan, nggak pernah pakai teh, semua pure diet dan olahraga. Diet dan olahraga itu aja. Diet dan olahraga. Karena olahraga itu kalau kata saya sekarang ya udah jadi lifestyle ya. Banyak banget saya lihat di Indonesia, apalagi di mall-mall, jam 9 malam, jam 10 malam aja tempat gym itu masih penuh. Dan dulu saya melakukan seperti itu. Cuma karena udah nggak ada waktu buat nge-gym, ya udah. Kalau saya di sini ya, saya usahain banget buat sama suami kita tetap jalan aja di luar. Jalan sekitar lingkungan, mungkin satu hari 1 kilo atau 2 kilo, 3 kilo. Itu udah cukup. Dibandingkan nih ya, kita kerja kantoran, pulang makan, udah pulang tidur, begitu nggak ada aktivitas yang buat kalori dibakar, dan itu yang bikin lemak numpuk di badan kita, nggak sehat. Oke, jangan lupa like dan subscribe video saya kalau misalkan suka ya, dan share kalau misalkan ini bermanfaat. Nanti saya sertain lagi buat menu-menu diet di video ini ya. Oke, bye-bye, thank you for watching ya. Maaf kalau misalkan nggak sesuai dengan ekspektasi apa yang saya ceritain. Dan saya juga sebenarnya ngeblank juga mau cerita seperti apa. Karena saya bukannya orang yang jago banget ngomong di depan kamera seperti apa. Tapi semoga teman-teman bisa nangkep apa yang